Ini bukan masalah sanggup atau tidak sanggup. Ini masalah pintar atau bodoh. Kau bayangkan, Indonesia ada kurang lebih 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini saya ingin meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat yang diberitakan oleh media YouTuber Indonesia yang sering mereaksi hal-hal yang tidak tepat kejadian di Malaysia. Katanya di Malaysia sudah mulai ditinggalkan para pekerja dari Indonesia. Tapi pada faktanya di Malaysia nomor satu yang paling ramai pekerja asing yang bekerja di Malaysia adalah Indonesia. Jadi kalau membuat pemberitaan ini untuk para YouTuber dari Indonesia ini kurang tepat. Jadi saran saya sebelum membuat berita, tolong dikaji terlebih dahulu supaya penonton yang mendengarkan itu mendapat informasi yang tepat. Faham sahabatku semua? Dan juga tidak perlu membuat berita yang memburuk-burukkan negara tetangga kita. Sebagai negara yang bertetangga, hendaknya mari kita jaga persatuan, kesatuan, jaga kerukunan. Sebab tetangga ini saling membutuhkan. Yang setuju tulis di kolom komentar. Dan tak perlu rasis. Dan juga tidak perlu mempertanyakan kenapa kok kerja di Malaysia, kenapa nggak pergi ke Jepang, kenapa nggak pergi ke Korea, kenapa nggak pergi ke Taiwan. Itu urusan saya. Mungkin rezeki saya di Malaysia, dan sekarang kerja di Malaysia juga tidak semudah seperti dahulu. Mungkin suatu saat nanti juga di Malaysia ini juga sudah itu ya, menyetop pekerja asing, dan mungkin sudah cukup untuk para pekerja asing di Malaysia. Jadi sekarang itu kalau bekerja itu sudah nggak semudah seperti dulu lagi. Kira-kira seperti itu sahabatku semua kalau mau masuk ke Malaysia. Dan tentunya kalau pergi ke Jepun, Korea, Taiwan itu butuh sekolah terlebih dahulu dan memakan waktu yang cukup lama. Itu pun juga belum tentu lulus. Mau ke Korea saja butuh waktu 1 tahun. Itu juga belum menjamin langsung bisa terbang ke Korea. Paham apa nggak paham? Dan di sisi lain ketika ada orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, justru kadang-kadang netizen ini toksik. Seperti pada video kali ini yang dialami oleh orang-orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Dan bukan hanya pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia kena komentar toksik ya. Bahkan sekelas pemain bola, pemain MPL itu juga kena toksik daripada netizen dari Indonesia. Kenapa sih orang-orang kita seperti itu? Hendaknya kalau ada orang yang bekerja di luar negara itu patut kita hargai dan kita acungi jempol. Karena orang yang bekerja di luar negara itu adalah pahlawan devisa, berdedikasi untuk negara. Paham apa nggak paham? Yuk kita simak video berikutnya supaya netizen paham. Nanti di akhir video saya juga akan memberi penjelasannya sahabatku semua, netizenku yang tercinta. Ini bukan masalah sanggup atau tidak sanggup. Ini masalah pintar atau bodoh. Kau bayangkan, Indonesia ada kurang lebih 300 juta populasi. Dan terlalu banyak, terlalu ramai. Sedangkan Malaysia hanya 30 atau 40 juta saja. Sudah jelas secara logika bahwasanya bekerja di Malaysia itu lebih baik. The job opportunity is better. Dikarenakan less competition. Dan overall quality pekerjaan, quality hidup itu lebih baik. Mungkin secara rata-rata gaji, ataupun benefits lainnya. Kalau Anda berkata sebegitu, sekarang saya tanya, berarti Anda sanggup untuk berkompetisi dengan ratusan juta rakyat Indonesia? Ini bukan masalah tidak sanggup. Dan saya tanya,
siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Jikalau Anda memang pintar sebagai rakyat Indonesia, belajarlah, kerjalah di luar negeri, lalu bawalah uangmu untuk membangun negeri ini. Jikalau Anda hanya sebagai rakyat biasa seperti saya yang sederhana, dan Anda tidak mau menerima fakta yang Malaysia itu lebih baik, dan tetap dengan pendirian Anda yang Anda ingin bekerja di Indonesia, sekarang Anda jadi apa? Lalu dengan uang Anda itu, bagaimana Anda ingin membangun negeri Anda? Negara kita, Indonesia. Lagi pula konten saya pun tidak memburukan negeri Indonesia. Saya hanya bilang yang Malaysia itu lebih baik, dan itu adalah fakta. Dan mungkin suatu hari nanti Indonesia akan lebih baik dibandingkan Malaysia, kita tidak tahu. Tapi untuk sejauh ini, for me, untuk teman-teman semua, Malaysia lebih baik. Mau cerita, tapi sebelumnya gue mau tunjukin city view from my bedroom. Gue bingung ya, ada aja orang yang tanya sama gue kayak, kenapa lo pilih Malaysia sebagai negara untuk hidup. Terus ada juga yang ngehina Malaysia kayak, kenapa sih lo di Malaysia, ngapain banget di Malaysia, kenapa gak di Singapura aja, kenapa lo gak di Amerika aja sih, kenapa lo gak di Australia aja sih. Hey Jamal, gue percaya sama rezeki gitu ya. Yaudah, gue bersyukur apa yang gue punya saat ini. I really grateful for what I have right now, for what I got right now, yang Allah berikan pada gue gitu. Ya udah, gue bersyukur aja gitu. So what? Gue percaya sama namanya rezeki. Kalau misalkan emang lo belum rezeki gitu ya, lo mau berusaha kayak apapun, kalau emang Allah nggak bagi rezeki di situ, ya udah nggak bakalan dapet. Tapi kalau untuk saat ini ya mungkin Allah bagi rezeki gue di sini, ya udah, so what? I'm happy with that. Gue bersyukur sama hal itu, so what? Kenapa mulut lo pakai bilang kayak, ngapain sih di Malaysia, negara Upin Ipin bla bla bla. Lo ini kenapa? Lo nggak bersyukur? Saya pun juga sering mendapat komentar yang serupa. Lo itu kerja di Malaysia karena kamu tidak sanggup berkompetisi di negara sendiri, dan kamu itu orang yang bodoh. Seperti itu ya perkataannya, sampai makanya kamu jadi TKI, dan rata-rata TKI di Malaysia itu adalah orang-orang yang tidak pernah sekolah tinggi. Sering saya mendapat komentar seperti itu, namun saya tidak layan ya. Dan kali ini saya mencoba untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang berkomentar serupa, dan ternyata bukan dilontarkan ke saya saja ya, tapi juga teman-teman yang lain ketika bekerja di Malaysia sama. Teman-teman yang lain ketika bekerja di Malaysia juga sama, mendapatkan komentar-komentar yang toksik. Ini kenapa ya netizen kita itu kok selalu seperti itu? Dan untuk teman-teman perlu kalian ketahui, di Malaysia kalau mau mencari pekerjaan itu di sini cukup lumayan mudah ya. Tidak seperti di tempat kita. Saya sering jalan-jalan di kota-kota, itu selalu ada lowongan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau di tempat kita, misal kata butuh 10 orang, yang daftar itu mungkin 1000 orang, bahkan lebih. Ini fakta ya, dan gajinya itu juga tidak tinggi. Kalau di daerah saya, gajinya itu 1.500. Kok 1.500 sampai itu ya, sampai pakai bahasa Malaysia. Kalau di tempat saya, di daerah saya di Jawa Tengah, sebulan kerja gajiannya itu 1.500.000. Itu biasanya kerja di toko ataupun kerja di sebuah kedai. Itu yang antri, Masya Allah, luar biasa, rame banget. Padahal satu bulan cuma 1.500.000, tapi yang beratur untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut itu rame sangat. Kalau di Malaysia itu sekitar 500 ringgit lah. Kalau di Malaysia kerja untuk satu bulannya dibayar 5 juta rupiah ya, dan bisa lebih kalau ada lemburannya. Itu pun kalau kita semakin lama semakin pandai, dikasihlah kenaikan. Dan memang saya akui Malaysia lebih baik. Mungkin suatu saat nanti Indonesia juga bisa lebih baik, tapi untuk saat ini Malaysia lebih baik. Kira-kira seperti itu sahabatku semua.
Jadi untuk sahabat-sahabatku yang berkomentar toksik, kenapa nggak pilih kerja di negara lain, kenapa nggak pilih ke Korea, Australia, Jepun, kamu kira untuk bekerja di negara yang lebih maju, yang hebat, kamu kira prosesnya mudah, tinggal beli tiket terus langsung terbang? Jangan mudah terperdaya seperti itu ya. Sebab di era media sosial sekarang, itu sering loh ada penipuan, lowongan pekerjaan ke Australia, cukup bawa paspor, cukup siapkan uang segini. Itu jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya, itu penipuan, seringkali terjadi. Oke, cukup sekian videonya. Harap-harap sahabatku paham, dan mari kita budayakan sopan santun dan jangan berkomentar yang toksik. Kiranya sahabat-sahabatku tidak mau menerima fakta dan kenyataannya, ya udah di skip aja. Kira-kira seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.